Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, masih ingatkah kalian materi pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita mempelajari mengenai Quran surat Al-Kafirun. Hari ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Hari ini yang kita bahas yaitu yang pertama, makna hari kiamat, yang kedua, macam-macam hari kiamat, dan ketiga, nama-nama lain dari hari kiamat. Anak-anakku yang soleh-solehah, apa sih yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar? Coba kalian bayangkan. Anak-anak, segala yang ada pasti akan rusak, segala yang hidup pasti akan mati. Dan pada akhirnya, semua yang ada di langit dan di bumi, semua akan hancur dan musnah. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan datangnya hari kiamat? Ada yang tahu? Betul, hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia ini. Keadaan ini tergambar dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Dalam surat tersebut menceritakan bagaimana bencana seperti gunung meletus, angin kencang, tsunami, dan gempa bumi. Bukankah itu mengerikan? Padahal kiamat lebih dahsyat dari semua kejadian tersebut. Untuk itu, sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyiapkan bekal amal yang sebanyak-banyaknya. Anakku yang soleh-solehah, materi selanjutnya adalah macam-macam hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro, dan yang kedua, kiamat kubro. Anak-anakku, yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro disebut juga kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita, seperti kematian, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Apakah kiamat kubro itu? Kiamat kubro juga disebut kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Sebagai contoh, antara matahari, bumi, dan planet akan saling bertabrakan. Anak-anak, setelah hari kiamat, apa yang akan terjadi? Semua manusia akan masuk ke fase kehidupan selanjutnya, yaitu fase alam akhirat. Anak-anakku yang soleh-solehah, materi selanjutnya yaitu nama-nama hari kiamat.
Nama hari kiamat yang pertama adalah Yaumul Kiamah. Apa toh Yaumul Kiamah? Yaumul Kiamah adalah hari kehancuran alam beserta segala isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi akan hancur lebur. Kehancuran itu merupakan awal dari rangkaian hari akhir itu. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang kedua. Semua manusia yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah. Selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah tanah lapang yang disebut Padang Mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju Padang Mahsyar. Bentuk tubuh, rupa wajah, dan cara mereka berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal. Disebut juga Yaumul Mizan. Semua amal manusia, yang baik maupun yang buruk, akan ditimbang dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama hari kiamat yang terakhir disebut Yaumuddin. Yaumuddin juga disebut Yaumul Jaza, yang artinya hari pembalasan. Pada hari tersebut, manusia akan menerima semua perbuatannya yang dulu di dunia. Bagi manusia yang berbuat baik dan beramal soleh akan ditempatkan ke surga. Dan sebaliknya, bagi manusia yang tidak beriman akan ditempatkan ke neraka. Anak-anakku yang soleh-solehah, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, apa hikmah yang kita ambil? Yaitu kita mempersiapkan bekal amal kebaikan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Nah anak-anak, pembelajaran yang akan datang kita mempelajari mengenai tanda-tanda hari kiamat dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Anak-anak, pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.